Hey guys, datang kembali di Win Hero Channel. Dan kali ini kita akan movie talk lagi guys. Pernah nggak sih kalau kalian nonton film atau serial gitu ya, kalian tuh merasa kayak kok serial ini bagus banget gitu. Bagusnya ini bukan hanya karena dia viral, bukan karena dia lagi rame banget, tapi bagus yang bikin lo mikir dan juga bikin lo ngerasa nggak nyaman dan juga ikut merasa bersalah ketika karakternya itu membuat sebuah keputusan. Dan itulah yang gue rasakan ketika menonton semua serialnya dari Vince Gilligan. Gue baru aja nonton semua serialnya dan gue nyadar kayaknya selama ini selera tontonan gue tuh rendah banget sih. Karena standar dari storytellingnya Vince Gilligan tuh bener-bener kayak setinggi ini gitu loh. Di video ini kita bakal ngobrol santai aja tentang karyanya Vince Gilligan dari Breaking Bad, Better Call Saul, dan karya barunya yaitu Pluribus. Dan menurut gue serial-serial ini bukan hanya sebagai tontonan ya bagi kita, tetapi juga pengalaman yang sangat luar biasa. Gue jujur ya, kayaknya dosa terbesar gue yang telah gue lakukan adalah gue telat untuk menonton karya-karyanya yang sangat luar biasa ini, yang dimana seharusnya orang-orang pada kenal Vince Gilligan itu dari karyanya yang berjudul Breaking Bad, tetapi gue justru malah tahu dia itu dari serialnya Pluribus di tahun 2025 kemarin. Awalnya gue tuh nonton Pluribus nggak ada ekspektasi apapun. Gue lihat sinopsisnya, kayaknya keren ya, cukup idealis dan juga unik gitu. Jadi gue ya udah tonton aja gitu kan. Walaupun sebenarnya gue juga nggak ngefans nonton series gitu ya, karena terlalu lama gitu kan, nonton berepisode-episode gitu ya. Gue jadi ingat dulu waktu gue SMP, gue tuh sangat favorit gitu loh nonton series drama Korea gitu ya. Tapi karena terlalu banyak, terlalu panjang episodenya, episode 1 jam, gila. Jadinya gue kayak ya udah, gue nggak mau nonton series lagi gitu loh, apalagi Korea gitu ya. Gue merasa kayak aduh, ini kayaknya lama-lama otak gue pusing ya, tiap hari nontonnya drama mulu ya. Bahkan walaupun gue nggak bilang semua drama Korea nggak bagus ya, cuman maksudnya gue pusing aja gitu nonton series berepisode berjam-jam gitu. Jadi ya gue akhirnya menghindari yang namanya series dan selalu menonton movie gitu ya, 1 jam selesai gitu. Oke, balik lagi ke Pluribus gitu ya. Setelah gue tonton, gue ngerasa kayak oke, 1 episode nih, 2 episode, wow, dia kenapa gitu. Ketiga mulai kepo sampai episode terakhirnya gitu ya, episode 9. Dan akhirnya gue mikir gitu ya, ceritanya ini slow burn, dialognya juga nggak lebay, tetapi bikin kita tuh kayak kepo gitu loh setiap kita nontonnya. Nggak ada ledakan, nggak ada drama tiap 5 menit gitu ya, kayak drama Korea. Sorry fans drakor ya, jangan tersinggung. Dan balik lagi, tiap adegannya tuh bikin gue kayak kok ada maknanya ya, kok bikin kita ketagihan ya untuk nonton ke episode selanjutnya gitu. Kayaknya gue kepo gitu, kayak ini siapa sih yang bikin, kok keren banget ya. Kayak setiap episodenya tuh benar-benar dibikin detail banget, setiap karakter dibikin sangat emosional, ceritanya begitu dijelaskan dengan sangat baik. Dan akhirnya gue pertama kali mendengar yang namanya Vince Gilligan ini. Setelah gue selesai nonton Pluribus, akhirnya gue mencoba untuk nonton karyanya yang lain, yaitu Breaking Bad. Sebenarnya gue dari dulu udah pernah dengar Breaking Bad ya, karena dulu sempat terkenal tuh di kalangan teman laki-lakiku, di mana mereka kayak Breaking Bad, narkoboy gitu ya, sabu-sabu gitu ya. Tapi pada saat itu gue hanya ngeliat sinopsisnya doang, dan gue kira ini bakal menjadi film ya palingan cuman action yang boring gitu, yang mengandalkan tembak-tembakan sana sini, like film Fast and Furious ya, kejar-kejaran sama polisi gitu ya, tembak-tembakan. Dan akhirnya itu membuat gue untuk nggak tertarik untuk menonton Breaking Bad ini. Tapi di tahun 2025 kemarin akhirnya gue merasa kepo nih, karena Pluribus aja udah bagus, apalagi yang katanya lebih absolute cinema, Breaking Bad gitu kan. Dan akhirnya gue mencoba untuk menonton series ini, dan ternyata guys, gue salah besar ya. Ini bukan hanya sekedar menjual narkoba atau action tembak-tembakan sana sini dengan polisi versus penjahat, bukan guys. Justru ini mengajarkan kita tentang kehidupan ya. Ini soal ego, soal harga diri, soal pilihan kecil yang membuat chaos gitu. Dan tiap episode tuh nggak bosan guys, gue justru malah ketagihan sampai season 5. Nah mungkin kalian juga udah lihat penilaian orang-orang gitu ya, 9/10, episode ini 8/10, episode ini 9/10. Kalau gue guys, kalau kalian nanya gue, menurut gue
ini series semua episodenya 10/10. Menurut gue nggak ada yang bosan, nggak ada yang fan service atau mencoba untuk memaksa penonton untuk menangis, untuk marah, ikut marah dan lain sebagainya. Justru setiap episode tuh ngalir aja dan membuat gue ketagihan sampai episodenya selesai. Dan gue bahkan nggak percaya guys kalau series ini nih dibuat pada tahun 2008. Kayak iya sih, mungkin dari segi kamera, dari segi angle, sinematik ya mungkin itu bisa dibilang standarnya 2008 lah. Tetapi dari segi storytelling, cerita gitu ya, pengembangan karakter, gue kayak what the hell gitu. Tapi menurut gue itu juga merupakan positifnya dari film zaman dulu ya guys ya, dimana film zaman dulu itu lebih mementingkan bagaimana penonton itu bisa merasa relate dengan apa yang mereka tonton. Dan kalian lihat kan buktinya kalau film ini masih terkenal hingga sekarang guys, masih relevan aja gitu. Nah setelah gue udah nonton Breaking Bad nih, akhirnya gue malah ketagihan kayak what the hell, endingnya kayak gini, what the hell, gue pengen nonton lagi. Dan akhirnya gue lihat Better Call Saul. Oh my god, gue langsung nonton tuh Better Call Saul ya guys ya. Jadi Better Call Saul ini itu menceritakan karakter sampingan dari Breaking Bad. Wah, kalau kalian lihat di sosial media ya, itu Breaking Bad dan Better Call Saul itu pada debat ya, pada debat mana yang paling bagus nih, Breaking Bad atau Better Call Saul. Breaking Bad lah, gila, Better Call Saul lah. Breaking Bad itu bagaikan kayak apa ya, roller coaster gitu ya. Kayak kalau di Breaking Bad itu taruhannya ya besar gitu ya, taruhannya bisa mati dan lu bisa hidup gitu. Kayak setiap episode tuh pada mikir gitu, ini siapa nih yang bakal hancur nih gitu kan. Dan di Breaking Bad ini kita bisa menyaksikan bagaimana karakternya Walter White itu ya, transformasi Walter White menjadi sangat brutal gitu ya, dimana awalnya dia orang yang baik menjadi penjahat gitu. Jadi kita bisa melihat bagaimana seorang penjahat itu menjadi jahat gitu loh. Dan di situ kita juga bisa paham guys, dimana orang yang baik-baik saja gitu ya kayak Walter White itu bisa bertransformasi ke orang yang lebih jahat, lebih seram gitu. Jadi kita tuh merasa wow, rupanya orang bisa gitu ya gitu. Kalau Better Call Saul ya, Better Call Saul itu Better Call Saul kita melihat perjalanan Saul yang begitu tenang dan begitu emosional banget. Mungkin secara teknis ya, Better Call Saul itu lebih rapi aja sih. Sinematografinya juga lebih keren dan juga penulisannya juga lebih halus. Dan kita juga bisa melihat bagaimana transformasi karakternya Jimmy McGill gitu ya, sehingga menjadi Saul Goodman. Tetapi perubahannya ini bukan cuma soal ambisi dia ya, tetapi juga merupakan luka lamanya soal pengakuan dan juga soal ingin dihargai. Mungkin kalian tanya nih, jadi lebih baik mana kak, Breaking Bad atau Better Call Saul? Secara personal sih memang Breaking Bad memang masih ya top marko top lah menurut gue ya, karena menurut gue impactnya lebih gila lah gitu. Tapi secara teknis dan kedalaman karakter sih menurut gue kayaknya Better Call Saul sih ya. Tapi lagi-lagi ya, kedua series ini sangat melengkapi banget, dimana Vince Gilligan tuh sangat pandai gitu ya membuat cerita lalu ada cerita lagi gitu loh. Itu bener-bener kayak menurut gue anjir keren banget sih. Dan gue juga suka banget dengan penulis cerita yang begitu memperhatikan karakter gitu ya, dimana kita juga lihat contohnya Jesse Pinkman. Mungkin kalau menurut gue ya, Jesse ini salah satu karakter yang paling tragis ya di seluruh umat manusia ya, dimana dia tuh bagaikan kayak domba yang diterkam banyak serigala gitu loh. Kayak ya Pak White gitu ya, yang terus memaksa dia, lalu juga pacarnya Jane, lalu juga pacar barunya Mike dan Gus dan lain sebagainya. Gue merasa kalau karakter Jesse ini salah satu karakter yang paling malang lah di Breaking Bad dan Better Call Saul. Kayaknya lebih ke Breaking Bad sih. Lalu di Better Call Saul juga ada karakter yang mirip dengan Jesse, yaitu Nacho. Nacho ini salah satu penjahat juga, tetapi justru dia lebih ke terjebak aja sih, bukan karena ambisinya, dan lagi-lagi itu semua karena dia lakukan untuk ayahnya. Dan ya setiap keputusan yang dia ambil itu selalu berat. Dan jangan lupa Kim Wexler itu mungkin salah satu karakter yang paling terbaik ya di series Better Call Saul ini. Jadi si Kim ini gue bisa bilang dia ini bukan hanya cewek protagonis doang, dia juga pintar, ambisius dan juga idealis, tapi dia juga
ya manusia gitu. Konfliknya juga realistis banget antara idealisme dan kenyataan hidup ya, dan juga moralitas dan antara moralitas dan cinta. Lalu juga ini menurut gue ini villain terbaik yang pernah akan kalian lihat ya. Lalo Salamanca ya. Kalau Hector ya, mungkin kalau seandainya gue mau ngelawan Hector nih, mungkin gue bakal siapkan pistol. Kalau seandainya gue lawan yang kembaran itu, mungkin gue bakal bawa bom gitu kan. Kalau seandainya gue lawan Tako. Kalau seandainya gue lawan Tuko, mungkin gue bakal membawa pisau gitu loh, atau senjata yang mengandalkan jarak dekat karena dia suka jarak dekat gitu ya. Nah, kalau kita lawan Lalo deh, apa yang akan kita pakai gitu ya? Soalnya kenapa? Soalnya dia gunain ini guys, dia seakan tahu apa yang dirancanain sama lawannya gitu. Jadi menurut gue ya, Lalo Salamanca ini salah satu musuh yang apa ya, senyum santai, karismatik gitu, tapi tegang banget gitu. Dan semua karakter yang udah kita bahas tadi itu tuh semuanya abu-abu gitu loh. Nggak ada yang 100% hitam putih gitu. Nggak ada yang 100% suci, dan juga nggak ada yang 100% penjahat. Dan itu bikin kita ngerasa bahwa karakternya itu begitu sangat real gitu. Nah, setelah gue sudah menonton Breaking Bad dan juga Better Call Saul, dan akhirnya gue sangat-sangat nggak bisa move on ya. Dan gue akhirnya menonton movie terakhirnya dari series Breaking Bad dan Better Call Saul, yaitu El Camino. Dan mungkin El Camino ini nggak serame Breaking Bad dan juga Better Call Saul, tetapi juga menurut gue fanservice-nya nggak berlebihan lah. Dan series Breaking Bad dan Better Call Saul itu ditutup dengan sangat manusiawi. Di sini kita juga bisa melihat kalau Jesse diberikan kesempatan untuk memulai hidup barunya lagi di Alaska. Ya, bukan akhir yang sangat bombastis gitu ya, kayak akhirnya Walter White yang dia meninggal pada akhirnya, dan juga James Morgan McGill yang akhirnya masuk ke penjara 86 tahun gitu ya. Tapi ya akhir yang sangat pantas lah untuk Jesse Pinkman. Nah, mungkin kita akan lihat selanjutnya langkah Vince Gilligan dengan karya barunya yaitu Pluribus ya, dan dimainkan lagi oleh Rhea Seehorn, merupakan karakternya Kim Wexler, pacarnya Jimmy McGill di Better Call Saul. Dan justru kita mungkin melihat temanya Pluribus ini beda banget dengan temanya Breaking Bad dan Better Call Saul, dan ceritanya begitu sangat ambigu banget ya, dimana ya gue juga udah jelaskan di video sebelumnya. Mungkin kalian juga boleh lihat gitu ya, dan nonton lagi pendapat gue tentang filmnya Pluribus, dimana di sini Vince Gilligan ya mengambil cerita yang baru ya, yang nggak mungkin terjadi di dunia nyata ya, nggak seperti Breaking Bad dan Better Call Saul yang mungkin saja bisa terjadi gitu loh di dunia nyata. Dan gue pikir di sini Vince Gilligan mencoba untuk keluar ya kayaknya dari zona nyamannya gitu ya, karena ini temanya sangat beda banget guys dengan series dia sebelumnya gitu. Dan gue juga pengen bilang sih guys ya, di era sekarang ini kita tuh sangat kebanjiran konten ya. Gue juga sebagai Gen Z juga mengakui itu, dimana konten-konten zaman sekarang itu terlalu apa ya, cepat gitu, instan ya. Udah cepat, pendek, instan lagi. Jadi menurut gue series yang kayak gini ya, yang kayak slow burn gini, itu kayaknya kurang cocok lah untuk sebagian orang di zaman sekarang gitu ya, terutama Gen Z. Padahal film seperti ini gitu ya, walaupun ya mungkin kita cuma duduk dan nonton, tetapi kita juga diajak untuk mikir gitu ya, juga ikut merasakan apa yang dirasakan oleh karakter di film yang kita tonton. Dan ketika payoff-nya datang, itu kita merasa puas banget gitu ya. Dan itulah kenapa karya-karya Vince Gilligan ini itu terasa beda banget. Intinya menurut gue karya Vince Gilligan ini merupakan standar emas storytelling modern, konsisten, berani, dan jujur secara emosional gitu. Nah, mungkin gue mau nanya kalian nih, menurut kalian di mana keempat karya Vince Gilligan berikut ini yang paling bagus gitu ya? Apakah Breaking Bad, atau Better Call Saul, atau El Camino, dan juga Pluribus? Mungkin Pluribus nggak gue masukin lah ya, karena Pluribus juga belum selesai, baru season 1. Mungkin gue cuman tanya kalian aja, mana kedua series Vince Gilligan yang paling bagus, Better Call Saul atau Breaking Bad gitu? Tulis di kolom komentar dan gue bakal baca dan kita bisa diskusi bareng. Kalau kalian suka dengan konten movie talk kayak gini, jangan lupa like, share, dan subscribe agar kalian gak ketinggalan video yang lainnya.
Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.